Fenomena foto you yang kian menjamur di kalangan pelari akhir-akhir ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Praktik pemotretan tanpa izin yang dilakukan para street photographer saat event lari atau latihan rutin dinilai menimbulkan risiko privasi bagi para atlet maupun pelari hobi. Pengamat media sosial sekaligus dosen ilmu komunikasi dari Unika Soe Gija Pranata SCU, Paulus Angre Edfra menilai bahwa meski berada di ruang publik, tubuh seseorang tetap menjadi hak privat yang tidak boleh dipotret begitu saja. Ia menjelaskan bahwa pengambilan foto tanpa izin bisa mengganggu public image yang ingin ditampilkan seseorang, termasuk dalam konteks atlet perempuan yang terbiasa tertutup namun dipotret saat berolahraga. Fenomena ini disebutnya rentan menyebabkan risiko lain, mulai dari komentar negatif di ruang digital, persekusi atas pilihan pakaian, hingga potensi penyalahgunaan foto di internet. Dalam situasi terburuk, foto yang diambil tanpa sepengetahuan pemilik bahkan berisiko digunakan untuk konten tidak pantas atau dimanipulasi dengan teknologi AI tanpa kendali. Paulus menyoroti bahwa bisnis foto you berjalan dengan mekanisme penjualan foto kepada orang yang difoto. Namun menurutnya praktik ini tetap bermasalah ketika tidak ada persetujuan di awal. Ia menegaskan bahwa tanpa perjanjian jelas, objek foto pada dasarnya dikomodifikasi secara sepihak oleh fotografer. Meski sebagian pelari mengaku senang difoto dan membeli hasilnya, Paulus menyebut bahwa argumen mateni rezeki seringkali digunakan sebagai alibi untuk mengabaikan prinsip etika. Dalam kacamatnya, kegiatan ini menjadi masalah karena bertumbuh tanpa aturan dan banyak orang tidak terbiasa menegur ketika merasa tak nyaman. Semerautnya praktik foto you juga berdampak pada keamanan data. Pengguna kerap tidak mengetahui bagaimana platform tersebut menyimpan, mengolah, dan menggunakan foto yang diupload oleh pihak ketiga. Paulus menilai situasi ini rawan menjadi celah keamanan digital yang berdampak panjang. Atas fenomena yang kian melebar ini, Paulus menyarankan adanya upaya penegakan etika dari individu serta regulasi dari pemerintah. Dalam pandangannya, aturan hukum positif diperlukan untuk melindungi warga dari potensi kejahatan digital dan menegaskan hak privasi dalam ruang publik. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap tubuh dan data diri di era digital adalah kewajiban bersama. Masyarakat diminta berani menolak atau meminta foto dihapus di tempat apabila merasa tidak nyaman. Sementara pemerintah perlu mengkaji batasan hukum yang menjaga privasi tanpa mengganggu kegiatan sosial maupun ekonomi para pelaku jasa fotografi. Kalau itu sudah melanggar, ya kita bicara soal norma kesusilaan gitu ya. Kalau misalnya itu menurut seseorang itu tidak masalah, tapi kemudian orang itu menjadi subjek persekusi di ruang digital karena pakaiannya itu, kan yang jadi korban kan ya orang itu gitu ya. Walaupun awalnya ya sudah nyata aja gitu. Akhirnya dia mendapatkan dampak yang seharusnya tidak dia dapatkan ketika tidak ada fotografi itu. Jadinya sebisa mungkin mintalah izin dulu untuk ketika mau foto gitu ya. Karena di luar pun sebenarnya kan sudah banyak kejadian gitu ya, ketika kita merekam didatengin orang lain gitu, mohon maaf tadi kameranya mengarah ke saya dan saya tidak ada konsep dari saya untuk mengambil saya dalam konten Anda, bisa minta dihapus atau enggak gitu. Tapi sebenarnya kan yang dijual itu fotonya kita. Kita sebagai objek yang dijual oleh mereka, kita terima atau enggak? Kalau misalnya saya menyewa fotografer untuk memotret kegiatan lari saya, berarti kan sudah ada gentleman agreement ya, bahwa fotografer bertanggung jawab untuk memfoto saya selama saya lari. Tanggung jawab saya adalah membayar fotografer tersebut. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.